salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2024 pada hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Perkenalkan, saya Anggi yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, paparan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, masukan dan arahan dari Bapeda, saran dan masukan dari peserta forum, dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Kepada Pak Kabid, kami persilahkan. Pertama, suksema ini galah kebicaraan di tiang, tina ke penyelidi, ring menggalani dinas kebudayaan Kabupaten Badung, santokan ring rahino sane mau buat puniki, menggala dinas kebudayaan dan sekretaris, wenten kapiambang ring sejeroning parikrama. Sedurungan di tiang antur ini napi ke podar male bos-bos lugrayang di tiang aturang penganjali matru ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kaping kalih manut sekadi rerepi sane sampun katur ring manggalo Inspektorat Kabupaten Badung, Sekretaris DPRD Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Badung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, sane paling pinuntat Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Badung sane Wangyang Titiang. Asa punika taler pasubitran Titiang ring sejeroning Dinas Kebudayaan Kabupaten Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Dinakadi Sekadi Kepala Bidang, Arsiparis, Pustakawan, dan pejabat sanetiosan. Bapak Ibu, renggala sane becek puniki titiang lugrayang titiang bahasa titiang oleh bos minokadi gado-gado kang yang pemabah kemon ngangge bahasa Bali. Santokan wenten ugar-ugar saking gubernur, saking bupati, mando, nyambran, waraspati, irago sareng sami patut ngangge bahasa Bali lan busana adat Bali. Inggih, apunika sekali pemabah titiang ring sejeroning acara forum perangkat daerah ring sejebat jagat Badung. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan apa yang menjadi paparan hari ini terkait dengan Diskerpus, pertama mungkin struktur organisasi, mohon ditayangkan struktur organisasi ini. Ya, nah ini lah struktur organisasi terkait dengan paparan titiang mali bos-bos. Pertama, winten ring struktur organisasi, visi misi, dasar hukum, tujuan sasaran, isu strategis, evaluasi kinerja tahun 2023 serta target tahun RPJMD Renstra, Kaping 4 usul program kegiatan subkegiatan tahun 2025. Lanjut,
Struktur organisasi Bapak Ibu, ring dinas di Tiang ada 2 urusan. Urusan arsip dan perpustakaan. Pertama Wedak Kepala Dinas, kemudian ada sekretaris. Sekretaris membawa mungkin sama dengan perangkat-perangkat daerah yang lain, yang membedakan mungkin di Diskerpus dengan tempat yang lain, karena di Dinas Arsip Perpustakaan mengurusi 2 urusan, urusan arsip dan urusan perpustakaan, di mana sesuai dengan Undang-Undang 43 bahwa itu merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Lanjut. Misi-misi lanjut, niki sampun ketah niki. Lanjut. Nah, tujuan dan sasaran strategis. Di Diskerpus ada beberapa tujuan dan sasaran strategis. Yang pertama, terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sasaran Diskerpus selanjutnya, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan. Meningkat lanjutnya penyelamatan arsip yang bernilai guna, meningkatnya pemanfaatan arsip, meningkatnya pemanfaatan perpustakaan, meningkatnya khazanah koleksi perpustakaan. Lanjut. Lanjut. Dari isu strategis yang tadi, kemudian yang pecah jadi 2. Untuk di bidang kearsipan, isu strategisnya adalah pengelolaan arsip belum optimal. Kedua, tenaga pengelola arsip belum terampil. Ketiga, tenaga fungsional arsip Paris masih terbatas. Sedangkan isu strategis untuk di perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan belum optimal, pelayanan perpustakaan belum optimal, minat baca masyarakat masih rendah. Nah, inilah isu strategis di 2 urusan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Lanjut. Nah, untuk evaluasi kinerja pelaksanaan program tahun 2023 serta target kinerja RPJMD Renstra, pertama itu program arsip, indikator program outcome-nya persentase perangkat daerah kearsipan baik, capaian tahun 2023, target akhir RPJMD Renstra 100%. 97 ini karena ada beberapa perangkat daerah terkait dengan hasil pengawasan memang belum optimal. Inilah target kita nanti ke depan bisa mencapai 100% untuk di persentase di perangkat daerah pengelola arsip. Kemudian yang kedua, perlindungan dan penyelaman arsip. Indikatornya persentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan, capaian tahun 2023 25%, target 100%. Perizinan penggunaan arsip, jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa 87 orang, target 135 orang. Untuk di perpustakaan, pembinaan perpustakaan, indikator kinerja program, indeks pembangunan literasi masyarakat 7,30 nilai indeks, target 11,01 nilai indeks. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, persentase koleksi nasional naskah kuno yang dilestarikan 25%, target 100%. Lanjut. Capaian kinerja. Di dalam kegiatan pengawasan kearsipan, hasil capaian nilai 94,35%, ini merupakan peringkat 4 nasional tahun 2023 dan peringkat 1 di Provinsi Bali. Pengelolaan simbol jaringan kearsipan nasional JIKN mendapat peringkat 3 tahun 2023. Lanjut. Usul program kegiatan subkegiatan tahun 2025. Program peninjauan urusan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah itu 10.639.000. Administrasi keuangan perangkat daerah 23.745.000
340.552.000. Administrasi umum perangkat daerah 340.909.909. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 62.106.000. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 34.072.000. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 700.453.000. Lanjut. Terdiri atas, saya lanjut, program pengelolaan arsip dengan pagu anggaran 554.383.000. Terdiri dari pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten Badung, subkegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis 125.913.000. Subkegiatan berikutnya pemeliharaan dan penyusunan arsip dinamis 71.346.000. Subkegiatan berikutnya pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten kota 78.146.000. Kegiatan kedua, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten kota dengan subkegiatan akuisisi, pengelolaan, preservasi dan akses arsip statis dengan pagu anggaran 94.597.000. Kegiatan berikutnya pengelolaan simpul jaringan informasi arsip nasional tingkat kabupaten garing kota dengan subkegiatan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten garing kota melalui JIKN sebesar 85.593.000. Lanjut. Kegiatan pemusnahan arsip di lingkup pemerintah daerah kabupaten kota memiliki retensi di bawah 10 tahun. Subkegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan pagu anggaran 45.402.000. Yep. Program perizinan penggunaan arsip. Kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip bersifat tertutup di kabupaten kota, penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan pagu anggaran 49.433.000. Untuk urusan perpustakaan, program pembinaan perpustakaan dengan pagu anggaran 587.826.000 terdiri dari kegiatan pertama, pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota dengan subkegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dengan pagu anggaran 83.330.000. Subkegiatan berikutnya peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten garing kota 31.470.000. Subkegiatan berikutnya pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten garing kota dengan pagu anggaran 4.154.000. Subkegiatan berikutnya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka dengan pagu anggaran 86.670.000. Subkegiatan berikutnya penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten kota dengan pagu anggaran 170.192.000. Untuk kegiatan kedua, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten garing kota. Subkegiatan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca dengan pagu anggaran 146.723.000. Subkegiatan berikutnya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dengan pagu anggaran 63.287.000.
Ya. Program Pelestarian Nasional dan Naskah Kuno dengan pagu anggaran 152.912.000 dengan kegiatan 1. Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten Garing Kota dengan subkegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno dengan pagu anggaran 141.222.000. Sedangkan subkegiatan kedua, pengembangan, pengelolaan, pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didaya gunakan dengan pagu anggaran 11.690.000. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan yang dipaparkan tadi, inilah poster anggaran yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Pagu anggaran keseluruhan 25.283.694.000 dialokasikan untuk 1. Belanja pegawai ASN sebesar 23.045.552.000. Belanja gaji tenaga non ASN sebesar 971.268.000. Belanja rutin yang bersifat penunjang sebesar 1.146.186.000. Belanja kegiatan prioritas sebesar 418.687.000. Ada beberapa subkegiatan yang belum mendapatkan pagu indikatif sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025 ini, yaitu pertama, penyediaan gaji dan tunjangan ASN masih belum menyesuaikan dengan kebutuhan ASN dan P3K, di mana di dalam hal ini mungkin di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ada penempatan 29, kurang lebih 29 P3K untuk kearsipan dan 5 untuk pustakawan. Itu mungkin nanti mohon arahan lebih lanjut dari Bapeda. Kemudian yang kedua, pada subkegiatan pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya. Yang nomor 3, pada subkegiatan yang bersifat prioritas. Terkait dengan hal di atas, besar harapan kami kegiatan tersebut untuk difasilitasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi paparan dari kami yang mewakili Bu Kadis yang sampaikan awal karena ada sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir. Apabila dalam hal paparan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, yang nunas dong sinamburo pinako penguntat atur kupetang bijang untuk paramo santi om santi om. Baik Bapak Ibu semuanya. Demikianlah pemaparan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapeda terkait dengan paparan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tadi. Kepada Kepala Bidang PPM Bapeda atau yang mewakili, kami persilahkan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada moderator pada forum perangkat daerah Diskerpusnya. Sedianya Pak Kaban yang hadir hari ini pada acara forum perangkat daerah Diskerpusnya, karena beliau ada acara, jadi kami selaku Jafung Ahli Muda ditugasi mewakilinya.
Sebelumnya saya minta maaf, hari ini hari Kamis, betulnya dengan berpakaian adat dan berbahasa Bali. Dalam hal ini kami memakai bahasa Indonesia. Sekali lagi minta maaf. Kepada yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung atau yang mewakili, kepada yang terhormat para kepala dinas terkait atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Sesanti angau bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugerahanya, maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini 7 Maret 2024. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah, wadah untuk menampung atau penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum ini antara lain: 1. Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. 2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Nomor 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman atau acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, yaitu antara lain: A. Sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung, yaitu perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama atau IKU tahun keempat RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 sampai dengan 2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Nomor B, prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Pangan, sandang, dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. 5. Pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut. Nomor 6, infrastruktur. Nomor 7, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nomor 8, penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk. 9, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 sampai dengan 2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025.
yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain: 1. Pendekatan kewenangan pemerintah daerah. 2. Penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021 sampai 2026. 3. Penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2024 antara lain belanja wajib dan mengikat, yaitu antara lain gaji dan tunjangan PNS, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Nomor 4, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2024. Nomor 5, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah lintas perangkat daerah tahun 2024 semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Demikianlah paparan kami dari Bapeda. Untuk itu, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi arahan dari Bapeda Kabupaten Badung. Nah, kemudian kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian agar mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom komentar. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu peserta forum untuk memberikan usulan atau masukan terkait perbaikan usulan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Kepada Bapak Ibu yang memiliki masukan ataupun usulan, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand di layar Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu untuk masukannya, mungkin kami bisa kembalikan lagi ke Bapak Kabid untuk memberikan tambahan. Pada Pak Kabid, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Kalau di layar yang lihat, terima kasih Pak Nur dari Sekwan sudah hadir. Kemudian Jessica Unibala, Bapeda, Pak Ngurah, siapa lagi? Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang saya paparkan tadi dalam kesempatan yang baik ini, kalau memang ada saran usul, mohon kami diberi masukan terkait dengan bagaimana tata kelola kearsipan di masing-masing perangkat daerah, ada kendala apa umpama,
tolong disampaikan. Begitu juga di program-program perpustakaan, sehingga kami di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan urusan dan kewenangan bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan baik di teman-teman perangkat daerah maupun sampai di level desa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan dari perangkat daerah. Waktu dan kesempatan yang kembalikan ke pembawa acara. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan ataupun usulan terkait dengan kegiatan yang dimiliki oleh dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada masukan ataupun usulan terkait dengan kegiatan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, kami akan kembalikan kepada Pak Kabid sekaligus untuk menutup acara hari ini. Pada Bapak Kabid, waktu kami selesai. Izin Bu MC sebelum izin. Ya. Izin Pak Kabid, Ibu moderator, mungkin sebelum tutup dari pemaparan dari sebelumnya saya mohon maaf, saya fungsional di Inspektorat Kabupaten Badung. Mohon maaf, semestinya yang hadir adalah Bu Inspektur karena kesibukan Ibu Inspektur untuk mendampingi KPK tidak bisa untuk mengikuti acara Zoom meeting ini. Dari pemaparan dari Pak Kabid yang disampaikan Pak Kabid Diskerpus, ada satu poin yang menjadi saran saya terkait ada subkegiatan yang belum tersedianya pagudana. Mungkin dari Ibu yang mewakili dari Bapeda, seperti yang disampaikan dari Ibu Bapeda tadi, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah subkegiatan tersebut merupakan subkegiatan yang menunjang daripada IKU? Mungkin nanti itu dicermati, kalau itu nanti menjadi penunjang daripada IKU, mohon kiranya dari Bapeda untuk mempertimbangkan, karena itu terkait nanti pencapaiannya. Itu saja. Nih, Om, Santi, Om. Terima kasih teman dari Bapeda, Bu Danawati. Dari Inspektorat. Adapun kegiatan mungkin perlu kami sampaikan kembali, terutama untuk teman di Bapeda untuk mengingatkan kembali. Ada beberapa kegiatan yang belum mendapat pagu indikatif sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pada rancangan KPD. Pertama itu penyediaan gaji terhadap ASN dan P3K. Kedua itu adalah subkegiatan pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sub-kegiatan bersifat prioritas. Itulah yang belum mendapatkan pagu indikatif di Diskerpus. Kalau bisa sekaligus kami mohon kepada teman-teman Bapeda, pertama mungkin kalau memang memungkinkan mohon kami dikasih kesempatan untuk bisa mengusulkan ini. Yang kedua juga terkait dengan perjalanan dinas, konsumsi dan sebagainya, kalau memang memungkinkan mohon dikembalikan ke perangkat daerah masing-masing. Mungkin itu dua barangkali. Sekali lagi dari Inspektorat yang mengucapkan terima kasih, mohon teman di Bapeda bisa kami difasilitasi. Mungkin seperti itu yang dapat yang sampaikan. Izin kami dari Bapeda, sekali lagi kami mewakili sekiranya Pak Kaban berhalangan dan Pak Kabid kami juga masih ada acara, jadi kami dari Japung mewakili terkait dengan
saran dari inspektorat terkait dengan pagudana yang bisa menunjang IKU dari Diskerpus, itu akan kami tampung dan kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk bisa ditindaklanjuti. Mungkin untuk pagu di Induk 2024 itu sudah terkunci, itu kemungkinan bisa masuk di perubahan 2024 yang mungkin akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Untuk itu nanti setelah kami mendapat koordinasi dengan pimpinan, kami akan sampaikan langsung kepada Diskerpus. Terima kasih masukannya kepada inspektorat dan kepada Pak Kabid, kami akan segera tindak lanjuti. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman perangkat daerah hingga forum hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga sekali lagi kami mohon selama pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Titiang Pinaka Penyelidik Dinas Kasih dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Dinas Gang Sinampura, Pinaka Pengutat Atur, Puputang Titiang untuk Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang sudah kami share di chat ya, di chat. Kemudian Bapak Ibu yang telah mengisi daftar hadir, kami persilahkan untuk meninggalkan room chat untuk hari ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sukses.